Assalamualaikum. Halo kawan, selamat datang di channel Kasrol Ajaib. Buat kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Oh iya, jangan lupa juga ya kasih like serta komennya. Balasan untuk Yahudi kikir dan jahil. Nasruddin biasa berdoa kepada Allah di waktu sahur, kemudian memohon kepadanya agar diberi rezeki berupa uang sebanyak 1000 dirham emas. Namun dia tidak akan mengambilnya kecuali 999 dirham saja. Nasruddin memiliki seorang tetangga Yahudi yang setiap hari mendengarkan doanya. Suatu hari tetangga Yahudinya itu hendak menguji Nasruddin. Dia menaruh uang sebanyak 999 dirham emas dalam sebuah pundi. Ketika datang waktu sahur, seperti biasa, Nasruddin mulai berdoa dengan doa yang biasa dilakukannya. Orang Yahudi itu pun melemparkan pundi itu ke dalam rumah Nasruddin melalui cerobong asap. Lalu si Yahudi mengintip dan perhatikan apa yang bakal dilakukan Nasruddin. Melihat pundi berisikan uang itu, Nasruddin bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah karena Allah telah mengabulkan doanya. Nasruddin mengambil kantong itu dengan tenang dan sopan, lalu menghitungnya. Ternyata uang itu sesuai dengan yang diharapkannya. Nasruddin berkata, "Sesungguhnya yang memberikan kepadaku uang sebanyak 999 dirham ini tentu tidak akan kikir dengan uang yang 1 dirham." Lalu dia menyembunyikan pundi tersebut. Melihat itu, dengan segera orang Yahudi itu pergi ke rumah Nasruddin sambil tertawa dan berkata, Hei, kembalikan uangku itu. Aku hanya ingin menguji dan mempermainkanmu agar aku tahu kesungguhanmu dalam memohon rizki kepada Tuhanmu. Dengan penuh heran, Nasruddin berkata kepada Yahudi itu, "Dirham mana yang kau maksudkan? Apakah kau pernah meminjamkanku uang?" Orang yang Yahudi itu menjawab, Tidak, wahai Tuhan, sesungguhnya uang itu bukanlah uang yang kau mohonkan kepada Tuhanmu, tetapi itu uang yang aku lemparkan lewat cerobong asap. Nasruddin pun berkata padanya, "Gila kamu, cerita macam apa itu? Takkan ada yang mempercayainya. Apakah kau pernah mendengar di zaman sekarang ini ada seorang Yahudi yang terlintas dalam benaknya untuk memberikan uang sebanyak itu kepada orang lain? Sungguh, uang yang aku dapatkan itu adalah bukti nyata terkabulnya doaku, dan itu datang dari khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas." Lalu terjadilah perselisihan antara keduanya, dan Nasruddin bersikeras pada pendapatnya. Setelah melihat Nasruddin begitu teguh mempertahankan pendapatnya, orang Yahudi itu berkata pada Nasruddin, Oke, baiklah, untuk mengakhiri perselisihan ini, sebaiknya kita pergi ke hakim. Nasruddin pun menjawab, "Jika itu maumu, mari kita pergi ke sana. Akan tetapi aku ini sudah tua dan tidak dapat pergi ke tempat hakim itu berjalan kaki, sebab rumahnya itu jauh. Aku juga tidak tahan dengan hawa dingin. Sementara aku tidak punya baju tebal untuk menyelimuti tubuhku." Yahudi itu berkata padanya, Aku akan sediakan untukmu keledai dan baju mantel tebal. Lalu keduanya pergi menuju rumah seorang hakim. Sementara Yahudi itu berjalan kaki, Nasruddin menunggang keledai dan mengenakan baju mantel tebal milik Yahudi. Setelah kedua orang itu masuk ke rumah hakim, si Yahudi itu membeberkan persoalannya. Setelah selesai, hakim itu berkata pada Nasruddin, Lalu bantahan apa yang akan kau katakan dalam kasus ini? Nasruddin pun angkat bicara, "Wahai hakim yang mulia, dia telah mengada-ngada. Aku tidak mendapatkan uang darinya, namun aku memperoleh uang dirham itu dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mawan kepada hambanya, sehingga dakwaannya itu sangatlah tidak logis dan tidak dapat diterima. Seandainya ada seorang yang akan mati kelaparan pun, karena sifat kikirnya dia tidak akan memberikan bahkan sepotong roti pun. Lantas bagaimana mungkin dia akan memberikan kepadaku uang sebanyak itu? Sungguh hakim, dia ini ingin menipuku dan merampas seluruh hartaku ini. Mungkin saja hakim, sebentar lagi dia akan mengaku-ngaku bahwa keledai yang kutunggangin itu dan baju mantel yang kupakai ini adalah miliknya juga." Mendengar kata-kata Nasruddin, Yahudi itu pun terkejut dan takut akan kehilangan keledai serta baju mantelnya. Dia lalu berkata pada Nasruddin, Hei Tuan, apakah keledai dan mantelku itu akan kau akui menjadi milikmu juga?
Sungguh aku merasa kasihan kepadamu karena engkau ini seorang yang tua, sehingga kubiarkan engkau mengendarai keledaiku dan aku berjalan kaki. Nasruddin berkata kepada hakim itu, Wahai Tuan Hakim, bukankah telah Anda dengarkan ucapannya? Mulai hari ini saya tidak akan mempercayainya. Sungguh aneh orang ini. Segala milikku diakui menjadi miliknya. Setelah mendengar perang kata-kata antara kedua orang itu, hakim itu lalu berdiri dan memberikan keputusannya. Keluarlah engkau wahai Yahudi. Telah tampak kebenaran atas semua masalah ini. Sungguh seluruh dakwahanmu bohong dan tidak benar. Kamu ingin merampas harta milik orang tua yang patut dikasihani ini. Orang Yahudi itu pun keluar sambil menangis dan mengadukan nasibnya yang malang itu. Sementara Nasruddin menunggangi keledai itu dan pulang ke rumahnya dengan tenang. Tak lama setelah orang Yahudi itu tiba di rumahnya, Nasruddin pergi ke rumah orang Yahudi itu dan mengembalikan seluruh harta miliknya tanpa berkurang 1 dirham pun. Begitu juga keledai dan baju mantelnya. Nasruddin lalu berkata padanya, Janganlah engkau turut campur dalam urusan hamba dengan Tuhannya, sebab itu akan membuat cemas dan gelisah hati seorang hamba. Ternyata kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi orang Yahudi. Tak lama kemudian, orang Yahudi itu datang ke rumah Nasruddin untuk bertaubat dan menyatakan masuk Islam.